Hafal. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Harus apa dong sebagai warga negara Indonesia? Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh disebutkan? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Apa ya? Nggak hafal deh berarti. Nggak apa-apa. Harus ingat dan pasti ingat dan selalu ingat, lagu kebangsaan kita itu adalah Indonesia Raya, bendera kita merah putih, dan lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Indonesia Raya. Bendera kita lah. Indonesia Raya. Lagu kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya. Apa apa? Apa dong? Apa? Terus lambang negara kita apa? Burung Garuda. Iya, siap. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, dan keamanan. Wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia dalam memandang diri dan lingkungan dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Kebangsaan. Wawasan kebangsaan. Apa ya wawasan kebangsaan? Nggak jelas. Nggak tahu. Iya, Pak. Terus Bela negara merupakan sikap patriotisme seseorang atau kelompok atau seluruh komponen negara untuk kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bela negara secara fisikly itu mempertahankan kedaulatan NKRI dari ancaman negara luar. Sedangkan kalau secara non-fisik bisa dapat diartikan untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara seutuhnya. Bela negara dulu sih sempat tahu tuh. Sekarang udah lupa. Maraknya terjadinya kasus-kasus yang ada di Indonesia berkaitan dengan nasionalisme merupakan salah satu faktor penting yang memberikan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Pembinaan terhadap generasi muda menjadi warga negara Indonesia yang baik harus menjadi perhatian utama kita semua, karena tidak ada tugas yang lebih penting dari pengembangan warga negara yang bertanggung jawab, efektif, dan terdidik. Seperti yang kita telah ketahui bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang Indonesia terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya, yang didasari oleh cita-cita dan tujuan nasional. Bela negara yang pernah saya lakukan yaitu membayar pajak tepat waktu,
taat pada hukum dan aturan yang berlaku seperti dilarang mudik, menjaga kerukunan baik di masyarakat, keluarga, maupun di tempat kerja. Kegiatan bela negara yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni menaati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menghargai adanya perbedaan antar sesama anggota masyarakat, antar ras, suku, agama, dan juga kelompok. Bagi saya, hal tersebut merupakan salah satu penerapan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Rutin bayar dan lapor pajak setiap tahun sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi oleh aparatur sipil negara atau anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia melalui e-filing. Sudah dong, rutin melaporkan pembayaran pajak melalui ISPT secara online. Kalau merasa terbebani sih enggak, karena kan pajak yang kita bayarkan kepada negara itu tentunya akan kembali lagi kepada kita dalam bentuk fasilitas-fasilitas publik. Menurut saya, ujaran kebencian bisa saja menjadi tantangan bagi kebinekaan Indonesia karena maraknya hate speech bisa berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan yang terjalin antara rakyat Indonesia, khususnya antar umat beragama, yang selama ini terjalin dengan baik. Hal tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia, yaitu kebebasan untuk berbicara yang demokratis atau sesuai dengan hukum dan peraturan di Indonesia. Solusi untuk mengurangi dan menghindari hate speech antaranya memperkaya diri dengan berbagai literasi, berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, dan bijak dalam menggunakan media sosial. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Kalau media sosial jangan terlalu dianggap serius lah ya. Kalau ujaran sosial itu ujaran kebenciannya bahaya tuh kalau misalnya udah langsung hadap-hadapan gitu. Media sosial mah kurang biarin aja lah, cari sensasi aja gitu kalau menurut saya. Tetangga merupakan orang terdekat dengan kita selain dari keluarga. Oleh karena itu, mengapa sih dibentuknya RT itu ya agar kita saling mengenal satu sama lain. Ketika ada yang terindikasi tetangga kita itu teroris, tentu kita di sini harus melihat apakah memang benar demikian. Apabila benar dan memang sudah membahayakan kedaulatan kita, tentunya kita harus segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Pasti dipastiin dulu itu yang orang lakukan, jangan langsung tuduh aja. Habis itu ya laporin juga berwajib kalau memang benar. Wawancara dilakukan kepada narasumber dengan usia 17-40 tahun dengan berbagai latar pekerjaan yang berbeda. Ada PNS, pegawai, pelajar, dan pedagang. Masing-masing narasumber diberikan pertanyaan yang berbeda untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan pendalaman serta sikap sehari-hari dalam mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara. Setiap narasumber diberikan 5 pertanyaan dengan bobot pertanyaan mengenai pengetahuan tentang wawasan kebangsaan, implementasi, dan tindakan apa yang telah dilakukan apabila ada kasus atau isu terkait wawasan kebangsaan. Berdasarkan hasil wawancara
Dari 3 narasumber bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan sesuai dengan latar belakang masing-masing. Sedangkan 1 narasumber hanya dapat menjawab 50% dari pertanyaan. Hal ini dikarenakan narasumber ketiga mempunyai latar belakang pedagang dan sudah berusia 40 tahun. Pada wawancara dimaksud, kami menggali informasi untuk mengetahui sejauh mana pendalaman narasumber mengenai pengaruh penggunaan media sosial sebagai tempat menebar ujaran kebencian dan kasus-kasus negatif yang terjadi di Indonesia berpengaruh terhadap lemahnya rasa bela negara. Salah satu sebab maraknya kasus-kasus negatif karena kurangnya pemahaman mengenai wawasan kebangsaan. Salah satu sikap yang dibutuhkan dalam mengatasi isu-isu negatif yang disampaikan narasumber adalah dengan mengklarifikasi isu sendiri dulu, tidak mudah percaya dengan isu yang ada. Setelah diklarifikasi secara pribadi, jika benar mengarah ke terorisme, baru ditindak sesuai aturan. Untuk mengetahui implementasi wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, kami menanyakan mengenai kesadaran untuk membayar pajak dan jenis kegiatan yang dilakukan narasumber dalam rangka melakukan bela negara. Secara jelas, mereka menyampaikan bahwa tidak keberatan untuk membayar pajak karena mereka mempunyai kesadaran akan kewajiban membayar pajak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa secara umum narasumber memiliki pemahaman mengenai wawasan kebangsaan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman akan wawasan kebangsaan berbeda-beda antar narasumber.